Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang perjalanan karir seorang pemain baseball berkulit hitam yang saat itu ia bergabung bersama tim baseball kulit putih, lalu ia mendapatkan diskriminasi karena perbedaan warna kulit. Ia mendapatkan hinaan bahkan serangan fisik saat permainan yang berkedok kecelakaan. Ia berkali-kali mengalami masa sulit, namun yang dilakukannya adalah terus membuktikan pada dunia akan kemampuannya. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul 42 yang dirilis pada tahun 2013. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai pada tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Seluruh kehidupan di Amerika Serikat kembali normal, namun situasi normal yang dimaksud adalah negara masih dikuasai oleh aturan yang bersifat rasis dan pemisahan antara kaum berkulit putih dan kaum berkulit hitam. Satu-satunya tempat yang terdapat kebebasan adalah baseball. Saat itu musim semi di Brooklyn pada tahun 1945, Tuan Ricky berencana membawa masuk pemain baseball orang negro dari Brooklyn Dodgers. Namun ia ditentang oleh asistennya karena keputusan itu cukup beresiko. Meskipun tidak ada aturan yang mengikat, namun masyarakat akan membencinya. Hal ini tidak membuat Tuan Ricky menyerah karena menurutnya New York juga memiliki penggemar untuk pemain berkulit hitam. Meskipun saat itu belum tahu siapa yang akan dipilihnya. Ia mencari pemain yang cocok dengan mencari dari setumpuk profil di mejanya, hingga akhirnya menemukan satu orang yang tepat, yaitu Jackie Roosevelt Robinson, seorang pemain baseball yang mendapatkan beasiswa di UCLA. Kemudian ia menyuruh seseorang mencari dan membawanya. 24 Agustus 1945, Jackie masih bergabung dengan tim Kansas City Monarchs. Hari itu, ia dan timnya menuju California untuk pertandingan selanjutnya. Namun perjalanan mereka terhenti karena harus mengisi bahan bakar dahulu. Jackie mengambil kesempatan ini untuk pergi ke kamar mandi. Namun ia dihentikan oleh si pemilik tempat itu karena Jackie berkulit hitam. Where are you going? The toilet. The cokes are in there. Oh, come on, boy. You know you can't go in there. Take that hose out of the tank. Robinson. All right, then. Go on. Setelah keluar dari kamar mandi, ada seseorang yang mencari Jackie, yaitu asisten Tuan Ricky. 28 Agustus 1945, Jackie menemui Tuan Ricky. Ia menanyakan alasan ia dipanggil menemui Tuan Ricky. Kemudian Tuan Ricky menjelaskan bahwa ia dipanggil untuk urusan baseball. Sebelumnya, Tuan Ricky melihat Jackie bermain di Montreal dan kini ia meminta Jackie bergabung bersama timnya, White Brooklyn Dodgers, dengan upah $600 per bulan, bonus $3.500 untuk kontraknya dengan syarat Jackie harus menjadi pemain yang berani dan tangguh. Tuan Ricky memberitahu seluruh kemungkinan yang akan terjadi kepadanya karena ia berkulit hitam. Namun ia tidak boleh menyerah dan menahan seluruh emosinya. Jackie setuju dengan syarat itu dan meminta Tuan Ricky untuk memberinya seragam dan nomor punggung. Jackie bergegas untuk menelpon kekasihnya, Rachel, untuk memberitahu bahwa ia sedang di Brooklyn dan mengajak Rachel menikah di hari itu juga. Setelah sah menjadi sepasang suami istri, mereka dijemput oleh Wendell Smith, seorang reporter yang dipercaya Tuan Ricky. Kemudian Jackie dan istrinya diantarkan ke tempat tinggal sementara di Daytona Beach sebagai tempat yang akan ditinggali istrinya saat Jackie bermain nanti. Hari pertama Jackie mengikuti latihan, ia disambut oleh wartawan yang mengikutinya sampai akhirnya ia dijemput oleh Tuan Ricky dan dibawa masuk ke lapangan lalu dikenalkan kepada Clay Hopper dari Montreal. Kemudian latihan dimulai. Jackie sebagai penerima bola, sedangkan Tuan Ricky dan Clay memantau sambil mengobrol. Ricky sendiri memperingati Clay secara langsung supaya ia tidak mendiskriminasi Jackie, dan jika ia melanggar, Tuan Ricky mengancam akan memecatnya. Di hari itu juga Jackie diantarkan ke sebuah rumah di Florida, lalu ia disambut oleh Tuan Brody. Welcome to Sanford, Florida. Mr. Brock, I'm just a ball player. To them, you a hero. Esoknya, ketika pertandingan berlangsung antara Brooklyn melawan Montreal pun, Jackie masuk ke dalam lapangan dengan sambutan cemoohan dari para penonton.
Para pemain Broccoli mencoba berbagai cara untuk mempermainkan Jackie. Pemain Broccoli melempar bola asal-asalan, namun Jackie tidak terpancing. Ia membiarkan orang itu bertindak semaunya. Permainan pun dilanjut dengan berbagai cara untuk membuli Jackie. Namun ia tetap tidak terpengaruh. Ia malah balik mempermainkan lawannya sehingga lawannya itu jadi emosi dan akhirnya membuat kesalahan dengan menjatuhkan bola. Rush, tell him to throw some strikes. Ball. Just settle down. Let's get the ball over the plate now, all right? Ball. You stink, Indy! Number 3, Spider. Pada akhirnya, Montreal berhasil meraih poin dengan mudah dan Jackie berhasil membanggakan diri pada penonton kulit hitam yang hadir menonton pertandingan secara langsung, sekaligus membuat para orang kulit putih makin marah terhadapnya. Malam harinya, Wendell dan Tuan Brody mengobrol di teras rumah, lalu seorang kakek warga kulit putih datang dan menanyakan keberadaan Jackie. Wendell langsung siaga dengan cara mencegah kakek itu untuk tidak melabrak masuk ke dalam rumah. Kemudian ia memperingatkan dan menyuruh Jackie untuk segera pindah. Jika tidak, maka warga kulit putih lain akan bergerak untuk mengusirnya secara paksa. Wendell segera menghubungi Tuan Ricky untuk melapor kejadian tersebut. Lalu, Tuan Ricky segera memerintahkan saat itu juga supaya Wendell membawa kabur Jackie. Mereka segera berkemas lalu pergi dari rumah itu. Di perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba menyalip dan berhenti di depan mereka. Ketika mobil berhenti, beberapa orang kulit putih tiba-tiba mendekat dari sisi Jackie dengan tampang mencurigakan. Wendell langsung menginjak gas mencoba menghindar dan langsung kabur dari tempat itu. Jackie yang belum tahu apa-apa, dia jadi heran dengan kelakuan Wendell. Ia kemudian memberitahu bahwa mereka mendapatkan ancaman dari warga kulit putih, sehingga mereka harus langsung pindah malam itu juga. Mendengar hal tersebut, Jackie malah tertawa. Dia merasa menjadi pemain yang penting untuk timnya. Esok harinya, Montreal melakukan satu pertandingan persahabatan lagi dengan sebuah tim masih di wilayah Florida. Di pertandingan itu, Montreal berhasil menguasai permainan. Pemain lawan tidak mau ibu kotanya dipermalukan oleh seorang kulit hitam. Kemudian polisi setempat datang dan melarang Jackie melanjutkan pertandingan karena orang berkulit hitam tidak boleh bermain dengan kulit putih. Jackie tadinya hendak melawan namun dihalangi oleh pelatihnya. Mereka pun pada akhirnya menuruti perintah aparat setempat dan Montreal kalah dari tim lawan dengan skor 2-1. Sore harinya, Jackie berjalan dengan istrinya sambil mengobrol. Lalu, ia dihampiri oleh seorang pria warga kulit putih yang sedang berada di luar. Awalnya, Jackie bersiap mewaspadai kedatangannya dan bersiap untuk melindungi istrinya. Namun, pria tersebut malah memuji dan menyampaikan dukungannya untuk Jackie. Suatu hari, Jackie dipanggil untuk menemui Tuan Ricky. Ia diberitahu bahwa ia resmi menjadi bagian dari Montreal dan akan pergi ke Liga Internasional untuk pembukaan dengan Jersey City. 18 April 1946 adalah hari pembukaan Liga Baseball Internasional. Seluruh pemain sudah berada di posisinya masing-masing untuk bersiap. Istri Jackie dan sang reporter juga sudah menempati tempatnya untuk menonton. Namun tiba-tiba istri Jackie merasa mual dan berpamitan untuk ke toilet. Jackie melakukan permainannya dengan handal. Semua orang bersorak. Ia melihat ke tribun ke arah sang reporter untuk mencari istrinya. Saat itu sang istri menontonnya di tangga. 8 bulan kemudian, Jackie sudah dikaruniai seorang anak melengkapi kegembiraan tahun itu. Tuan Ricky menelpon Leo, sang pelatih Brooklyn, untuk mengkonfirmasi bahwa ia akan melakukan latihan bersama dengan Jackie Robinson. Kebetulan, Leo hanya memikirkan cara supaya timnya menang. Jackie harus terbang ke Panama untuk bergabung dengan tim Brooklyn Dodgers. Ia pun harus berpamitan dengan anaknya. Meskipun Leo tidak keberatan akan kehadiran Jackie, namun berbeda dengan sikap sebagian dari pemain. Ternyata ada yang tidak setuju dengan kedatangan Jackie Robinson. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah petisi pernyataan hak pemain agar pemain kulit hitam tidak diizinkan untuk bergabung ke dalam tim mereka. Jackie sendiri tidak langsung gabung dengan pemain lain terlebih dahulu. Ia harus mendapatkan latihan khusus untuk posisi baru di first base karena posisi second Dodgers mereka sudah ditempati. Sementara Jackie sibuk melatih posisi barunya.
Para pemain lain sibuk untuk mengumpulkan tanda tangan pemain lainnya. Ada yang ikut tanda tangan, ada juga yang menolak. Berita tentang petisi sudah terdengar sampai telinga Tuan Ricky. Ia menghubungi Leo supaya melakukan pengkondisian kepada timnya. Saat itu, tengah malam, Leo mengumpulkan anak buahnya untuk memberikan peringatan kepada mereka yang telah menandatangani surat yang menolak keberadaan Jackie. Ia memperingatkan bahwa ia tidak peduli dan mereka diwajibkan bersiap menyambut kedatangannya. Dan siapapun yang menolak dipersilakan lapor Tuan Ricky dan akan ditangani langsung olehnya. Suatu hari, seseorang dari Komite Baseball Amerika menelpon Tuan Ricky. Ia mengkonfirmasikan Leo, sang manajer Brooklyn Dodgers tersebut, harus diskors selama 1 tahun karena terlibat kasus perselingkuhan, yang mana masalah ini akan mencoreng asosiasi baseball di Amerika. Hal tersebut membuat Brooklyn tidak memiliki kesulitan karena harus mencari pengganti, padahal waktu jadwal liga makin dekat. Klub tersebut tidak juga mendapatkan penggantinya. Hari itu, Jackie resmi menandatangani kontrak dengan Brooklyn Dodgers. Bahkan momen ini diliput oleh pers. 15 April 1947, hari pembukaan Liga Baseball Amerika. Jackie memasuki sebuah ruang ganti. Semua orang memperhatikannya karena ia satu-satunya orang yang berkulit hitam di sana. Ralph Branco. Greetings. Greetings. Beberapa pemain menyambutnya secara langsung. Salah seorang staf juga menyambutnya sambil menunjukkan seragamnya dengan nomor punggung 42. Ia masuk ke dalam stadion, berbagai jenis sambutan dilontarkan oleh para penonton yang hadir. Penonton kulit hitam tentu mendukung Jackie dan penonton kulit putih menyuruhnya untuk pergi dari lapangan. Begitu pula dengan para wartawan yang juga menyambutnya sebagai berita sensasional. Hari ini, pertandingan pertama bagi tim Brooklyn tanpa seorang manajer. Permainan dimulai, Jackie gagal mencapai bridge yang membuatnya harus keluar. Ia juga gagal menampilkan permainan terbaiknya. Setelah permainan berakhir, Tuan Ricky mendatangi Albert Shackman, seorang pelatih yang sudah pensiun selama beberapa tahun untuk menjadi manajer Brooklyn. Meskipun pada mulanya ia menolak karena sudah berjanji pada istrinya, namun akhirnya ia menyetujuinya. Seluruh pemain sedang bersiap untuk melakukan pertandingan. Kemudian masuklah Burn, sang manajer baru. Lawan pertandingan hari ini adalah The Giant. Burn meminta seluruh pemain untuk keluar mengalahkan Giant. Pada permainan kali ini, akhirnya Jackie berhasil membungkam keraguan semua pihak dengan membuat home run. Ia berhasil membuktikan bahwa ia bukan hanya hebat berlari, namun ia juga memiliki kekuatan lengan yang luar biasa. Pertandingan selanjutnya, pertandingan melawan Phillies. Situasi menjadi tidak nyaman setelah permainan dimulai. Ketika Jackie melangkah ke home plate hendak melakukan pukulan, manajer dari Phillies meninggalkan tempat duduknya lalu meneriaki Jackie dengan kalimat-kalimat yang sangat rasis. Ia meneriaki Jackie dengan panggilan negro dan terus berteriak-teriak mengucapkan kalimat yang membuat konsentrasinya terganggu. Belum lagi pemain lawan yang seperti sengaja ingin melukainya. Tim lawan berusaha melempar bolanya ke muka Jackie. Lalu lemparan kedua lagi-lagi diarahkan ke mukanya. Lemparan ketiga berhasil dipukul Jackie, namun bisa langsung ditangkap oleh pemain lawan. Jackie pun gagal melaju ke second base. Permainan dimulai lagi. Kali ini kalimat yang diucapkan lebih menyebalkan. Di sini Jackie pun mulai terganggu. Pukulannya berakhir melayang ke udara, namun bola berhasil ditangkap. Ia pun harus keluar dari lapangan. Masih belum puas, sang manajer menghampirinya dengan kalimat rasisnya. Ia menyodorkan tangannya dengan emosi sambil meneriaki kalau ini bukanlah tempat Jackie, bahkan warna kulit mereka saja berbeda. Amarah Jackie sudah semakin memuncak, hampir saja ia meledak. Kemudian ia berlari memasuki lorong. Di situ Jackie melampiaskan emosinya. Tak lama Tuan Ricky datang memberikan dorongan moral dan merangkulnya untuk memberikan kekuatan. Jackie memasuki lapangan kembali. Bulian masih berlanjut.
Dengan semangat, si manajer Phillies itu langsung mengeluarkan kalimat-kalimat rasisnya. Namun kali ini salah satu rekan tim Jackie tidak hanya tinggal diam, ia juga sama emosinya mendengar seluruh kalimat rasis itu. Ia berdiri dan bergegas menghampiri sang manajer dan menyuruhnya berhenti melakukan tindakannya itu. Keributan sempat terjadi di antara keduanya hingga wasit melerai pertengkaran mereka. Meskipun demikian, hal tersebut memberi energi baik untuk Jackie. Kali ini Jackie tampak menguasai permainan hingga tim mereka berhasil mencetak skor. Here's the pitch. And Jack pokes a soft hit. Not much of a hit to speak of, but Jackie... Jackie kembali ke tempat duduknya. Ia berterima kasih kepada rekan tim yang membelanya tadi. Mendengar itu, rekannya pun memberikan pujian atas permainannya. Pertandingan sudah berakhir, namun amarah dan kegundahan yang dirasakan Jackie belum hilang. Ia berupaya keras untuk meyakinkan diri tentang tujuannya berada di tim ini. Kejadian di lapangan membuat beberapa pihak marah. Namun, hal ini tidak selalu tentang hal buruk. Kabar baiknya, ada pihak yang tadinya menentang Jackie, kali ini malah bersimpati padanya, seperti asisten Tuan Ricky. Bahkan, ia melampiaskan amarahnya di hadapan Tuan Ricky. Namun, Tuan Ricky sendiri malah merasa berhutang budi karena atas bulian yang dilontarkan pada Jackie dapat merubah pandangan publik terhadap Jackie. Tak lama, Tuan Ricky mendapatkan telepon dari rekannya. Ia meminta Tuan Ricky untuk tidak membawa Jackie di pertandingan Philadelphia. Namun Tuan Ricky bersikeras kalau itu bukan urusannya. 9 Mei 1947 di Hotel Ben Franklin yang ada di Philadelphia, tim Brooklyn baru saja tiba dengan busnya untuk menginap. Yang mana hotel tersebut memang sudah menjadi langganan untuk tim ini selama 10 tahun terakhir. Namun hari itu mereka ditolak oleh pihak hotel, sehingga terjadilah keributan. Pihak hotel tidak bisa menerima tim karena tim ini memiliki pemain negro, yang mana mereka tidak boleh berada di kota ini. Salah seorang pemain juga menjadi geram. Karena peristiwa ini, akhirnya ia menyalahkan Jackie. Keadaan menjadi kacau karena sebelumnya manajer Phillies melakukan wawancara. Namun topik yang ia berikan terlalu rasis. Di hari itu juga sang manajer dipanggil atasannya. Ia diminta menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya karena pernyataan yang ia sampaikan ke media membuat organisasinya menjadi rasis. Esoknya, Jackie sedang bersiap untuk pertandingan. Ia ditemani oleh Howell. Tak lama datanglah Harold, sang asisten Tuan Ricky. Ia menyampaikan bahwa band si manajer Phillies itu berniat meminta untuk berfoto bersama sebagai simbol perdamaian di antara mereka. Yang mana foto tersebut akan dipasang menjadi sampul majalah olahraga. Awalnya Jackie menolak, namun ia menyadari ia bisa mengambil keuntungan dengan ini. Kemudian ia memberi syarat untuk mengambil foto di lapangan. Sebelum melakukan sesi foto, band melakukan wawancara terlebih dahulu. Para wartawan sudah berdiri dengan rapi di depannya. Kali ini band memberikan pernyataan kalau Jackie sudah diterima oleh tim baseball. Setelah itu mereka berfoto dengan memegang tongkat bersamaan sebagai simbol persaudaraan. Pada 17 Mei 1947, pertandingan di Pittsburgh saat itu Jackie sedang dalam posisi bersiap untuk memukul bola. Namun lawannya melempar bola tepat pada wajahnya yang membuat ia jatuh seketika. Hal ini seperti sebuah kesengajaan. Rekan timnya tentu sangat marah dengan kejadian ini. Ia langsung bergegas ke tengah lapangan dan keributan terjadi. Lapangan menjadi arena pertengkaran. Di sini mulai terlihat rekan timnya sudah bisa menerima dan mendukung Jackie. Suatu hari, Pee Wee memasuki ruangan Tuan Ricky. Ia membawa sebuah surat dari seorang haters yang isinya adalah ancaman. Namun Tuan Ricky malah mengatakan bahwa itu adalah hal biasa. Ia kemudian beranjak dari kursinya dan menunjukkan beberapa folder yang berisi surat-surat dari haters yang isinya bahkan lebih mengerikan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah tidak mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun saat ini dunia sudah mulai berubah.
Dan Jackie sekalipun tidak begitu mempermasalahkan hal ini karena yang dia inginkan adalah bermain baseball dengan seluruh kemampuannya. 21 Juni 1947, pertandingan hari ini berada di lapangan Crosley di Cincinnati. Seluruh pemain memasuki lapangan. Sontak penonton memberikan tepuk tangan dan dukungan untuk Pee Wee. Namun ketika Jackie memasuki lapangan, yang ia dapatkan adalah makian. Mendengar hal ini, tentu Pee Wee langsung menghampiri Jackie untuk memberikan dukungan moral. Ia meminta Jackie untuk tidak memedulikannya dan mengingatkan kalau tujuannya ke sini adalah untuk bermain. Pertandingan berikutnya pada 28 Agustus, kali ini insiden lain terjadi lagi. Seorang pemain lawan dengan sengaja menginjak kaki Jackie dengan sepatu tajamnya. Hal ini membuat Jackie jatuh tersungkur. Namun ia bersikeras melanjutkan pertandingan dengan kaki terluka. Ia meminta rekan timnya untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Hari ini mereka harus menang. Seusai pertandingan, Jackie diobati. Luka robek itu sedang dijahit oleh tim medis. Dan di saat bersamaan, para reporter terus menghubunginya untuk menanyakan kronologis kecelakaan versinya. Namun tak lama, Tuan Ricky datang dan mengusir semua reporter. Ia mulai menceritakan tentang sebuah permainan seseorang yang gayanya menyerupai Jackie. Ia juga berbicara soal mengalahkan fasisme di Jerman dan kali ini waktunya menang di rumah sendiri dengan mengalahkan rasis. Jackie terus menanyakan alasan Tuan Ricky begitu giat. Kemudian ia menjawab bahwa ia sangat menyukai baseball. Bahkan 40 tahun lalu ia pernah menjadi pemain sekaligus pelatih. Ia juga menyaksikan Charlie Thomas hancur karena permasalahan warna kulit. Ketidakadilan di dunia baseball ini sudah terjadi begitu lama. Saat itu, ia bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari tidak boleh terus-menerus seperti itu dan ia harus melakukan sesuatu. Bertemu dengan Jackie membuat Tuan Ricky mencintai baseball kembali dan ia sangat berterima kasih. Sejak 4 Juli, Brooklyn telah meraih kemenangan secara berturut-turut dengan mengalahkan semua lawannya. Jackie sendiri telah membuktikan dirinya dengan bermain dengan baik. Bahkan kerjasama di dalam timnya tumbuh dengan subur. Situasi mulai banyak berubah. Kini ia bahkan mendapatkan banyak penggemar untuk meminta tanda tangannya. Brooklyn bahkan berhasil menang saat pertandingan di Cincinnati dengan mengalahkan Cardinal. Kini tersisa satu pertandingan lagi. Lawan mereka kali ini adalah Osternuller. September 1947, pertandingan digelar di Pittsburgh dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk Brooklyn supaya menjadi juara internasional. Permainan dimulai. Lemparan pertama melesat di luar zona Jackie. Fritz yang melempar bola disemangati oleh rekan timnya. Mereka harus mengalahkan Jackie supaya ia sadar kalau ini bukan tempatnya. Bola beberapa kali melesat. Kali ini Jackie mulai angkat bicara. Ia meminta untuk melemparkan bola kepadanya supaya ia bisa memukul bola. Jackie mulai bersiap dengan mengayunkan tongkatnya lalu memukul bola itu saat mendekatinya. Ia memukul hingga bola melambung ke kiri dan menjauh darinya dan home run. Semua pendukungnya bersorak dan seluruh timnya terus memberikan apresiasinya kepada Jackie. Ia mulai berlari dengan senyuman terlukis di wajahnya. Recognizing something special when they see. Setelah semua banyak hal terjadi, Tuan Ricky terpilih dalam National Baseball Hall of Fame di tahun 1967. Pee Wee terpilih menjadi National Baseball Hall of Fame di tahun 1984. Wendell menjadi orang Afrika Amerika pertama yang bergabung dengan Asosiasi Penulis Baseball Amerika tahun 1948. Branch 3 kali bergabung di All-Star dengan mendapatkan 21 kemenangan di tahun 1947, kemudian ia menetap dan bekerja di Rio, Amerika. Pada tahun 1948, Ben dipecat dan tidak pernah menjadi pelatih lagi. Rachel, istri Jackie, mengurus Yayasan Jackie Robinson pada tahun 1973 untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke seluruh negeri.
Jackie sendiri tercatat sebagai Major League Rookie of the Year pada tahun 1947. Pada tahun 1948, dia satu tim bersama Roy Campanella dan tahun berikutnya Don Newcombe. Dia memenangkan Seri Dunia pada tahun 1955 melawan New York Yankees dan tercatat dalam National Baseball Hall of Fame pada tahun 1962. Setiap tahun di bulan April, pemain MLB menggunakan nomor punggung 42 untuk mengingat pencapaian Jackie di luar maupun di dalam lapangan. Dan nomor 42 satu-satunya nomor yang dipensiunkan untuk olahraga baseball. Seperti itulah kisah tentang perjalanan karir seorang pemain baseball berkulit hitam yang saat itu ia bergabung bersama tim baseball kulit putih, lalu ia mendapatkan diskriminasi karena perbedaan warna kulit. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.